Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal Mata Kuliah Public Speaking bersama saya Hairani Zahra Nasution dengan NIM 221340008 dari kelas BKI 6A. Pada Learning Journal kali ini saya akan menceritakan kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Public Speaking di pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 ini dilaksanakan pada hari Selasa. Perkuliahan dimulai pukul 10.00 sampai kurang lebih pukul 12.00. Seperti biasa, Bapak Adi Kusuma selaku dosen pengampu kami mengabsen terlebih dahulu mahasiswanya satu persatu. Kemudian Bapak Adi Kusuma menunjuk 3 mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan menyampaikan public speaking-nya di depan. Ketiga mahasiswa ataupun mahasiswi terpilih tersebut diantaranya ada Ajril Mustaqim, kemudian ada Sulistiawati, dan yang terakhir ada Hamimah. Setelahnya, Bapak Adi Kusuma menyampaikan beberapa pesan yang penting untuk disampaikan oleh Bapak Adi Kusuma. Hal ini juga berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh Hamimah selaku praktik public speaking-nya, yaitu mengenai membaca buku. Menurut Bapak Adi Kusuma, di zaman sekarang ini banyak anak muda yang sudah meninggalkan buku dan beralih pada membaca melalui internet dengan media HP ataupun laptop ataupun PC. Nah, menurut Bapak Adi Kusuma, membaca buku ini tidak bisa disamakan dengan kita membaca berita, artikel, ataupun buku secara online melalui HP. Maka dari itu, Bapak Adi Kusuma menyarankan untuk kita tidak meninggalkan buku dan tetap membaca buku untuk mendapatkan berbagai informasi. Setelahnya, Bapak Adi Kusuma juga pamit tidak bisa mengikuti ataupun mendampingi perkuliahan sampai selesai, karena ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan oleh Bapak Adi Kusuma di rektorat. Maka dari itu Bapak Adi Kusuma pamit terlebih dahulu dan perkuliahan pun diambil alih dan dilanjutkan dengan presentasi yang dipimpin oleh kelompok 3. Presentasi kelompok 3 ini membahas mengenai perbedaan serta persamaan antara ceramah dan juga motivasi, serta bagaimana praktik menyusun pesan, bahasan motivasi atau persuasif. Ceramah adalah suatu penyampaian informasi yang mana disampaikan secara satu arah dari penceramah dan diterima oleh audiensnya. Sedangkan motivasi yang berasal dari kata motif memiliki arti kekuatan yang mana ada dalam diri individu. Kekuatan ini juga yang menyebabkan individu tersebut terdorong untuk melakukan suatu kegiatan. Motivasi dan juga ceramah pastinya memiliki perbedaan meskipun sama-sama menyampaikan pesan kepada audiens. Perbedaannya diantaranya yaitu ceramah biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu pesan, informasi, ataupun berita secara umum kepada audiensnya, sedangkan motivasi lebih berfokus pada penyampaian dan mendorong audiens untuk mencapai tujuan pribadinya. Jadi motivasi ini memberikan sebuah dorongan kepada audiensnya agar mereka bisa mengerjakan sesuatu dan mencapai tujuan yang mereka miliki. Meskipun begitu, ada beberapa persamaan antara ceramah dan juga motivasi. Di antaranya yaitu keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempengaruhi audiens. Tentunya, ceramah dan juga motivasi sama-sama bertujuan untuk mempengaruhi audiensnya untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya itu membangkitkan emosi positif dari audiensnya. Kemudian, ceramah dan juga motivasi sama-sama menggunakan contoh untuk penyampaian materinya. Sama halnya dengan motivasi yang biasanya berisikan pengalaman-pengalaman pribadi dari sang motivator, ceramah juga bisa diselipkan pengalaman pribadi ataupun cerita-cerita pribadi dari si penceramahnya tersebut ataupun dari orang lain. Nah, kemudian ceramah dan motivasi juga sama-sama menyampaikan suatu pesan yang positif. Tentunya dalam public speaking ini pasti penyampaian pesan yang disampaikan itu berbentuk positif. Sangat tidak mungkin untuk menyampaikan suatu pesan ataupun informasi yang negatif.
Kemudian yang selanjutnya ada praktik menyusun pesan dan juga bahasan motivasi atau persuasi. Untuk praktik menyusun pesan persuasif, yang pertama dilakukan yaitu analisis situasi dan juga audiensnya. Jadi, seorang public speaker ini menganalisis situasi serta audiensnya terlebih dahulu, kemudian membuat kerangka argumentasi yang mana biasanya disusun dengan model AIDA, yaitu atau Attention, Interest, Desire, and Action. Kemudian yang terakhir itu pemanfaatan daya pemikat logis dan emosional. Ada beberapa macam penyusunan pesan persuasif. Yang pertama yaitu peer appeal, kemudian emotional appeal, reward appeal, motivation appeal, dan yang terakhir yaitu humorous appeal. Kemudian selanjutnya ada bahasan motivasi dalam pesan persuasif. Yang pertama yaitu motivasi dan elaborasi pesan, kemudian ada teori motivasi belajar, dan yang terakhir ada strategi komunikasi persuasif untuk motivasi. Ada juga teknik dan strategi persuasi. Yang pertama itu bujukan retoris, kemudian ada juga kesesuaian teknik dengan audiens, dan yang terakhir itu ada kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Setelah penyampaian materi yang dilakukan oleh kelompok 3, presentasi pun dilanjutkan dengan sesi diskusi yang mana berisikan tanya jawab antara audiens dan juga presentator. Kemudian setelahnya diskusi pun ditutup oleh kelompok 3 dan perkuliahan pada hari itu pun selesai. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada Learning Journal pertemuan ke-13 ini. Saya Hairani Zahra Nasution dengan NIM 221340008 dari kelas BKI 6A pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.